berdikari, yes, yes, yes. Kongko berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya beruntung sekali karena saya berada di kawasan Villa Bukit Asri Indah yang ada di kawasan Gunung Sempu, Yogyakarta. Dan saya bertemu dengan sebuah keluarga yang berbahagia, yang sekaligus juga keluarga seniman, yaitu Bapak Willem Kotstra. Willem Kotstra kali ini ditemani oleh Ibu Samiati, yang juga istri beliau, dan dua putrinya yang cantik-cantik, Carmen dan Lisa. Langsung saja yang pertama kali saya ingin bertanya dulu dengan Pak Willem Kotstra ini. Bagaimana Pak Willem kabarnya? Baik sekali. Baik sekali ya. Ini juga Bu Samiati ya. Alhamdulillah sehat Ya. Selamat berjumpa ya. Saya ingin bertanya dulu dengan Pak Willem ini. Bagaimana selama ini ketika Anda melukis, apa yang Anda rasakan ketika Anda berkarir seni rupa? Sudah cukup lama ya Pak Willem ya? Ya cukup sudah ya. Berapa lama Anda melukis? Karena dulu kita pernah berjumpa dengan pemirsa RBTV kira-kira 5 tahun yang lalu ya. Saya ya, berapa tahun yang lalu saya sudah tidak seperti orang lain. 18 sudah melukis. Saya kerja dulu. Di dalam kerja saya ketemu seni rupa di dalam kerjaan, melukis atau gambar sama anak. Di belakang saya ada interesting buat melukis saja. Ya, ya. Mungkin 27, 8 tahun yang lalu saya melukis serius. Ya. Dan Anda di Jogja sudah mempunyai karya banyak ya sekarang ini? Di Jogja sudah mungkin 200 di atas. 200, di atas 200 karya ya. Dan Anda memang memilih di jalur abstrak atau bagaimana ini? Karena saya lihat kelihatannya karya-karya Anda banyak yang abstrak. Ya, itu proses. Dulu saya baru melukis, saya melukis figuratif juga. Ya, ya. Banyak di landscape, banyak ya potret. Ya. Tapi kadang-kadang itu dalam proses itu kasih abstraksi, dari abstraksi ya abstrak. Itu prosesnya. Ya. Ya itu dari dalam. Itu. Banyak orang lukis pakai konsep sudah tahu mau lukis apa ya. Saya lukis itu tidak tahu, kosong di sini. Jadi nanti hasilnya seperti apa belum tahu itu ya. Belum tahu. Ya, oke. Jadi ketika Anda melakukan karya-karya seperti itu memang Anda tanpa tahu atau merencanakan sebelumnya itu ya. Ya. Oke. Sekarang saya ingin beralih dengan Mbak Samiati yang nanti akan kembali lagi Pak Willem lagi nih. Mbak Samiati, Anda sebagai seorang istri seniman lukis di Jogja, itu mungkin punya pengalaman meskipun dulu pernah diceritakan juga kepada pemirsa RBTV di rumah kira-kira 5 tahun yang lalu. Ini putra Anda masih kecil-kecil nih ya. Iya. dulu cantik juga, sekarang cantik sekali. Terima kasih Om gitu. Menurut Mbak Samiati bagaimana nih Mbak Samiati? Anda Ya, sebagai untuk seorang istri ya. saya seorang istri, saya mendukung suami saya untuk melukis karena memang dengan melukis itu suami saya merasa lebih senang dalam menjalani hidup karena memang kegiatan yang sekarang dijalani kita tinggal nggak ada yang lain. Makanya dengan saya mensupport suami saya melukis, saya harap suami saya lebih bahagia hidup bersama keluarga saya gitu. Iya, iya, iya. Kongko berdikari, yes, yes, yes. Kongko berdikari, yes, yes, yes. Anarkis abstrak atau apa itu? Ya saya bilang di lalu lintas atau di politik tidak boleh anarkis. Oke ya. Tidak bisa. Jadi dalam
seni rupa, kenapa tidak boleh? Saya free, kalau saya mau lukis ini, saya lukis. Kalau ada ide, saya lukis. Yang bilang tidak boleh, saya. Artinya dituangkan dalam kanvas ya, dalam karya Anda ya. Tapi di belakang kalau sudah jadi, orang lain boleh kasih kritik. Tapi sebelum jadi, tutup mulut. Iya. Jadi Anda memang mengembangkan, ini kan termasuk warna-warna yang Anda tampilkan juga kontras sekali ya, antara warna yang satu dengan warna yang lain ini. Ya, itu kalau saya lukis, saya marah, saya tidak bisa pakai warna yang terang. Artinya Anda marah tetap melukis gitu ya? Ya, itu melukis dari ada banyak susah dari Merapi. Oh ya, peristiwa Merapi. Ya, kasih emosi yang begitu. Ini lain. Ya, ini emosinya lain ya? Emosi lain itu. Setiap hari lain. Oh gitu ya. Berarti Anda memang secara emosional itu sangat mewarnai dalam karya-karya Anda ya? Artinya Anda... Ya, kalau tidak ada emosi tidak bisa lukis. Iya. Oke, saya kembali lagi sedikit dengan Mbak Samyati ini. Jelas tadi dikatakan bahwa ketika marah kemudian muncul karya-karya seperti ini, menurut Anda ada nggak suka dukanya sebagai seorang istri pelukis nih menurut Anda? Kalau menurut saya selama saya mendampingi suami saya sebagai seorang pelukis nggak ada masalah apa-apa sih. Karena dia punya ruang kerja sendiri dan dia punya waktu kerja sendiri sehingga saya cuma mendukung aja apa yang dilakukan suami. Oh gitu ya. Nggak pernah yang merasa kesulitan atau sesuatu yang bersifat memberatkan, enggak. Iya, artinya, karena sudah enjoy aja, kita jalani dengan enjoy. Iya. Artinya ketika Pak Willem membutuhkan suatu material tertentu misalnya, Anda cukup mendukung dengan mudah begitu ya? Iya, karena sudah ada suppliernya. Iya. Dari bahan-bahan kita sudah punya koneksi tersendiri. Iya. Jadi kita tinggal ngambil pesan gitu aja, jadi nggak merepotkan juga sih. Iya. Pak Willem, saya ingin bertanya dari sisi bahan Pak Willem. Anda banyak memakai cat minyak atau cat air atau apa Anda ini? Dulu saya pakai cat minyak. Ya. Sekarang pakai akrilik. Tapi saya suka cat minyak di atas akrilik, tapi ya praktis. Akrilik itu cepat kering. Oh, jadi dicampur gitu antara cat minyak sama saya banyak campur juga, banyak campur sama pasir, sama tanah liat, sama apa-apa. Iya. Oh, jadi Anda juga menggunakan material-material yang lain juga ya, yang mungkin tidak lazim gitu ya? Itu bahasa Barat itu bilang itu materi. Melukis materi. Melukis materi ya? Melukis dengan materi tertentu ya. Anda berarti tetap terus bereksperimen dengan material-material itu juga? Ya, kadang-kadang saya tidak tahu pakai apa, coba. Bisa kemarin yang baru di sana, kalau sudah selesai, perbaiki pakai telur yang putih. Oh, pakai putih telur ya? Ya. Itu campur sama cat. Ya itu juga, itu eksperimen, itu ambil dari dulu tradisional melukis di Rusia. Oh gitu ya. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Dari sekian nama-nama Willem de Kooning, kemudian Juan Miro dan sebagainya tadi, itu yang paling Anda mempengaruhi karya-karya Anda siapa itu? Brambevelde ya. Ini kasih cat dulu. Kalau kasih cat basah, kasih di bawah, pakai ini yang sebelum pakai cat di atas begini, seperti setrika. Ada proses terus, kasih cat lagi, setrika lagi,
sampai cukup, perbaiki ini, dan di atas ini kasih arang. Seperti itu idenya dari arang, dari Willem de Koning, ide dari Streka, itu dari Rob van Koningsbrugge. Tapi stylenya lain, saya tidak ikut bentuk dia, ada ide, teknik aja. Itu lalu melahirkan banyak karya ya dari Anda ya, dari ide dari Brahmavelde itu. Kalau yang terakhir yang muda itu tadi, kenapa Anda tertarik dengan? Ya itu Rob van Koningsbrugge itu dia orang tidak ikut, bisa apa, seperti saya sedikit rebel. Kalau orang begini dia kesana, Ya. dia cari ide sendiri. Ya, ya. Tidak boleh bilang kenapa tidak begini. Ada reaksi yang kuat, kamu tahu. Iya, 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 betul. Dan Anda itu kelihatannya itu pelukis-pelukis abstrak Eropa semuanya ya? Artinya Anda tidak terpengaruh pelukis abstrak yang dari Amerika misalnya, atau dari Cina misalnya? Ya, itu universal ya. Itu banyak, saya lama tinggal di Belanda, Ya. saya banyak ikut seniman Belanda atau dari Eropa, Iya, iya. tapi di juga Amerika itu dekat ya, Ya. sedikit lain, tapi di sini ya mungkin ada seniman yang saya ada, tapi di dalam abstrak ada satu orang muda yang seperti Dedi Sufyadi, itu ya, Anda cukup tertarik dengan itu ya, saya karya-karyanya suka ya? dia ya. Oke. Dan Anda istilahnya ketika mengambil inspirasi itu tidak ragu-ragu ketika sedikit terpengaruh gitu ya? Inspirasi dari Para pelukis abstrak yang ada di Eropa itu tadi. ya. Anda misalnya sedikit terpengaruh, nggak masalah itu ya? Ya, itu saya pakai itu buat inspirasi aja, tapi kasih interpretasi saya. Oh, begitu. Saya orang lain. Iya, iya, iya. Saya tidak Rob van Koningsbrugge, saya tidak Bram van Velde, saya tidak Willem de Koning. Iya. Saya Willem Koolstra. Iya. Willem Costa Sedikit bukan lain. Willem Costa bukan Juan Miro ya kan? Dan Nah, yang orang yang saya suka, ya. karakternya dekat saya. Ya. Mungkin tidak bentuknya atau warna, Ya. tapi karakternya itu orang semua yang cari tempat sendiri. Iya, iya, iya. Orang pure individual. Pure individual ya. Lupa satu yang saya suka buat karakter itu Karel Appel juga. Oh, Karel Appel ya. Ya, lupa. Karel Appel dari Belanda ya. Belanda juga ya. Berarti sebagian besar memang dari Belanda itu kan. Ya. Itu Cobra itu banyak invloed dengan orang melukis yang muda. Iya, iya, iya. Nah, pemirsa, ini suatu tayangan atau suatu penampilan atau presentasi dari keluarga pelukis abstrak total yang tentu saja sangat menarik yang diungkapkan oleh Bapak Willem Costa. Beliau ini adalah kelahiran Bandung dan memang pernah lama tinggal di Belanda, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Dan sekarang ini beliau sebentar lagi memang berulang tahun ke 75 ya Pak Willem ya? Ya, in Agustus ya. Agustus, di bulan Agustus. Jadi sekaligus saya mengucapkan selamat berulang tahun untuk Pak Willem. Tapi hatinya masih muda ya. Iya, iya. Masih muda ya. Dan itu tentu saja sangat menarik karena optimisme dalam keluarga memang harus selalu dibangun, terutama ketika kita mengkaitkannya dengan seni, khususnya seni rupa. Nah, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja,
mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.